Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Part 2, 5 tahun jadi TKW, kirim puluhan juta tiap bulan. Ketika pulang kaget melihat ibuku meninggal di Gubuk Reot. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Ibu bangun. Bu, jangan tinggalkan Laras. Suara Laras pecah memenuhi Gubuk Reot yang nyaris roboh. Kedua tangannya masih menggenggam tubuh sang ibu yang mulai terasa dingin. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi wajah perempuan renta yang selama ini menahan segala penderitaan seorang diri. Ibu, buka mata ibu. Laras sudah pulang. Laras di sini, Bu. Tak ada jawaban. Tubuh yang sejak tadi dipeluknya tetap diam. Wajah sang ibu terlihat begitu tenang, seolah seluruh rasa sakit yang selama ini dipendam telah berakhir. Laras mengguncang perlahan bahu ibunya. Ibu, jangan bercanda seperti ini. Laras belum sempat membahagiakan ibu. Tangisnya semakin keras hingga terdengar ke seluruh penjuru kampung. Beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari gubuk segera berlari menghampiri. Mereka saling berpandangan ketika melihat Laras memeluk tubuh ibunya sambil menangis tanpa henti. Ya Allah, Laras sudah pulang. Itu Bu Sari, kan? Cepat panggil Bu Bidan. Seorang pemuda segera berlari menuju rumah bidan desa. Tak lama kemudian, seorang bidan bersama beberapa warga memasuki gubuk kecil itu. Dengan wajah penuh iba, ia berjongkok di samping tubuh sang ibu. Maaf, Laras, izinkan saya memeriksa dulu. Laras hanya mengangguk pelan. Tubuhnya gemetar. Hatinya masih berharap akan ada keajaiban. Bidan desa memeriksa denyut nadi, kemudian mendekatkan telinganya ke dada perempuan tua itu. Suasana mendadak sunyi. Semua warga menunggu dengan napas tertahan. Beberapa detik kemudian, bidan menarik napas panjang. Air matanya ikut menetes. Laras, yang sabar. Kalimat itu membuat jantung Laras seolah berhenti berdetak. Ibu sudah berpulang. Seakan kehilangan seluruh tenaga, tubuh Laras langsung terkulai. Ia kembali memeluk ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. Tidak mungkin. Ibu tadi masih bicara dengan Laras. Beberapa ibu-ibu desa ikut menangis melihat pemandangan memilukan itu. Mereka mengetahui bagaimana beratnya kehidupan perempuan tua tersebut selama beberapa tahun terakhir. Seorang tetangga yang tinggal di seberang jalan mengusap air matanya sebelum berkata lirih. Selama sebulan terakhir, ibumu sering sakit, Laras. Laras perlahan mengangkat wajahnya. Sakit? Iya. Beliau sering pusing karena jarang makan. Kadang hanya minum air putih seharian. Ucapan itu membuat dada Laras sesak. Tetangga lainnya melanjutkan. Kalau hujan turun, atap gubuk ini bocor di mana-mana. Tikarnya selalu basah. Beliau sering duduk semalaman supaya tubuhnya tidak terlalu kehujanan. Laras memandang langit-langit gubuk yang dipenuhi lubang. Bekas tetesan air masih terlihat di lantai tanah yang lembab. Tangannya mengepal. Selama 5 tahun ia bekerja tanpa mengenal siang dan malam di negeri orang. Ia rela menahan rindu. Ia rela menahan lelah. Setiap bulan ia mengirim uang dalam jumlah besar kepada Herman. Uang itu seharusnya digunakan untuk membangun rumah yang layak dan merawat ibunya. Namun kenyataannya, ibunya justru hidup di tempat yang bahkan tidak pantas disebut rumah. Bidan desa kembali berbicara dengan suara pelan. Beberapa kali saya menyarankan agar beliau dibawa ke puskesmas. Lalu, kenapa tidak dibawa? Tanya Laras dengan suara bergetar. Bidan itu menundukkan kepala. Beliau selalu menolak. Katanya tidak punya uang. Beliau juga berpesan agar kami jangan memberitahu kamu. Katanya, kamu sudah terlalu lelah bekerja di luar negeri. Tangis Laras kembali pecah. Ibu, kenapa ibu menyimpan semuanya sendiri? Dalam benaknya, kalimat terakhir sang ibu kembali terdengar begitu jelas. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa menjaga hasil jerih payahmu.
Kalimat itu menusuk hati Laras berkali-kali. Bukan ibu yang gagal. Laras memeluk tubuh ibunya semakin erat. Yang gagal itu Laras. Laras terlalu percaya kepada Herman. Laras menitipkan seluruh hasil kerja keras kepada orang yang salah. Ia menangis tanpa mampu menahan penyesalan. Andai saja dulu ia pulang lebih cepat. Andai saja ia memeriksa sendiri keadaan ibunya. Andai saja ia tidak menutup mata terhadap semua alasan yang diberikan Herman. Namun semua penyesalan itu kini tidak lagi mampu mengubah kenyataan. Perempuan yang paling tulus mencintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Beberapa warga membantu menyiapkan kain kafan, sementara yang lain mulai menghubungi perangkat desa. Suasana duka menyelimuti seluruh kampung. Laras perlahan melepaskan pelukannya. Dengan air mata yang masih mengalir, ia bersujud di samping jenazah sang ibu. Keningnya menyentuh lantai tanah yang dingin. Ya Allah, menjadi saksi MU hari ini. Laras tidak akan membalas kejahatan dengan kebencian. Tetapi Laras berjanji akan mencari seluruh kebenaran. Laras akan mengungkap kemana semua hasil jerih payah itu pergi. Laras ingin nama ibu kembali dimuliakan. Dan Laras tidak akan berhenti sebelum orang yang telah menghancurkan keluarga kami mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perlahan Laras mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah. Di balik air mata yang belum berhenti mengalir, kini tumbuh tekad yang tidak akan mudah dipatahkan. Namun di tengah suasana duka itu, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Kemana suaminya itu menghilang? Mengapa sampai detik ini ia tidak juga muncul? Bahkan ketika ibu mertuanya telah mengembuskan napas terakhir, fajar baru saja menyingsing ketika suasana duka masih menyelimuti seluruh sudut desa. Embun yang menempel di rerumputan seolah ikut menjadi saksi kepergian seorang ibu yang sepanjang hidupnya hanya mengenal pengorbanan. Di dalam gubuk reot itu, beberapa ibu dengan penuh kelembutan memandikan dan mengafani jenazah ibu Laras. Mereka bekerja dengan hati-hati sambil sesekali mengusap air mata yang terus jatuh. Laras hanya mampu duduk di sudut ruangan. Tatapannya kosong. Sesekali ia memandang wajah ibunya untuk terakhir kalinya. Wajah yang kini tampak damai. Seolah seluruh beban hidup telah Allah angkat dari pundaknya. Seorang tetangga menghampiri Laras dan menggenggam tangannya. Yang tabah ya, Nak, ibumu perempuan yang sangat baik. Laras mengangguk pelan. Air matanya kembali mengalir tanpa suara. Tak lama kemudian, warga desa berdatangan semakin banyak. Ada yang membawa tikar, ada yang menyiapkan makanan sederhana untuk para pelayat. Sementara para lelaki bergotong royong membuat liang lahat di pemakaman desa. Tak seorang pun meminta imbalan. Mereka datang karena menghormati sosok perempuan tua yang selama hidupnya selalu berbuat baik kepada siapapun. Melihat kepedulian warga, hati Laras semakin hancur. Ibu, ternyata ibu tidak sendiri. Masih banyak orang yang menyayangi ibu. Namun di balik suasana duka itu, bisik-bisik mulai terdengar di antara para pelayat. Sebenarnya kami sudah lama curiga dengan Herman. Setelah Laras berangkat ke Taiwan, hidup Herman berubah drastis. Laras yang mendengar nama suaminya perlahan menoleh. Seorang bapak paruh baya mendekat dengan wajah ragu. Maaf, Laras. Selama ini kami tidak berani bercerita. Ceritakan saja, Pak, jawab Laras lirih. Pria itu menarik napas panjang. Herman sering terlihat keluar masuk kota bersama seorang perempuan. Katanya perempuan itu janda. Ucapan itu membuat dada Laras terasa sesak. Perempuan lain ikut menambahkan. Awalnya kami mengira itu urusan pekerjaan. Tapi lama-kelamaan mereka sering makan di restoran, naik mobil sewaan, bahkan beberapa kali menginap di hotel saat ke kota. Laras menundukkan kepala. Ia berusaha tetap tenang meski setiap kalimat yang didengarnya terasa seperti menghantam hatinya. Seorang ibu yang selama ini menjadi tetangga sang ibu berkata pelan. Yang paling menyedihkan, Nak, setiap kali kami bertanya kenapa ibumu masih tinggal di gubuk bocor ini, Herman selalu bilang uang kirimanmu belum cukup membangun rumah. Laras menggigit bibirnya. Padahal setiap bulan ia mengirim puluhan juta rupiah. Jumlah yang seharusnya lebih dari cukup untuk membangun rumah layak, memenuhi kebutuhan ibunya, bahkan menyisakan tabungan.
Kini semuanya mulai terasa jelas. Bukan karena uangnya kurang, tetapi karena uang itu tidak pernah sampai kepada orang yang seharusnya menerima. Tak lama kemudian, jenazah sang ibu diberangkatkan menuju pemakaman. Puluhan warga mengiringi langkah terakhir perempuan sederhana itu. Laras berjalan paling depan. Matanya terus menatap keranda yang dipikul bergantian oleh para warga. Setiap langkah terasa begitu berat. Sesampainya di pemakaman, doa-doa dipanjatkan dengan khusyuk. Suara talqin menggema di antara pepohonan yang bergoyang perlahan diterpa angin. Ketika liang lahat mulai ditutup dengan tanah, tangis Laras kembali pecah. "Ibu, maafkan Laras." Ia berlutut di samping pusara yang masih basah. Kedua tangannya menggenggam tanah merah yang baru saja menutupi jasad perempuan yang telah melahirkannya. "Ibu." Laras belum sempat membuat ibu tinggal di rumah yang layak. Air matanya jatuh membasahi gundukan tanah. Beberapa warga ikut menangis menyaksikan kesedihan itu. Namun di tengah suasana haru tersebut, Laras kembali menyadari sesuatu. Tadi, Herman tidak pernah datang. Tidak ada ucapan bela sungkawa. Tidak ada karangan bunga. Tidak ada doa. Bahkan bayangan wajahnya pun tidak terlihat. Seolah kematian ibu mertuanya sama sekali tidak berarti. Laras mengusap air matanya perlahan. Ia berdiri menatap pusara sang ibu. Dengan suara yang tenang, namun penuh keteguhan, ia berkata, "Ibu." Laras tidak akan membalas kejahatan dengan kebencian. Laras juga tidak akan mengotori hidup ini dengan dendam. Laras hanya ingin mencari kebenaran. Laras ingin mengetahui kemana seluruh hasil jerih payah selama 5 tahun itu menghilang. Dan Laras ingin orang yang telah mengkhianati amanah ibu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan cara yang benar dan sesuai hukum. Angin berembus pelan. Daun-daun berguguran di atas pusara yang masih baru. Laras memejamkan mata sejenak, lalu mengusap nisan sederhana itu dengan penuh kasih. Setelah seluruh pelayat kembali ke rumah masing-masing, Laras memilih tetap berada di makam hingga sore menjelang. Di tempat itulah ia mengumpulkan kembali kekuatan yang nyaris hilang. Saat matahari mulai condong ke barat, ia akhirnya melangkah meninggalkan pemakaman. Langkah pertamanya bukan menuju rumah, melainkan menuju tempat-tempat yang mungkin pernah didatangi Herman. Ia akan mencari suaminya, apapun risikonya. Namun pencarian itu tidak semudah yang dibayangkan. Rumah Herman kosong. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Beberapa teman lamanya mengaku sudah berminggu-minggu tidak melihat Herman. Bahkan nomor teleponnya sudah tidak aktif. Seolah-olah pria itu sengaja menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Laras berhenti di tepi jalan. Tatapannya kosong memandang senja. Dalam hatinya hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Di mana Herman sebenarnya dan apa yang sedang ia sembunyikan? Langit senja perlahan berubah gelap ketika Laras meninggalkan jalan desa dengan langkah yang semakin berat. Sejak berjanji di hadapan makam ibunya, ia tidak pernah berhenti mencari keberadaan Herman. Ia percaya, cepat atau lambat, suaminya pasti akan ditemukan. Keesokan paginya, Laras memulai pencarian dari rumah beberapa teman lama Herman. Ia mengetuk satu persatu pintu rumah yang pernah sering dikunjungi suaminya. "Permisi, Pak. Apakah Herman pernah datang ke sini beberapa hari terakhir?" Seorang pria paruh baya menggeleng pelan. "Sudah lama saya tidak melihat dia, Laras." Laras mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkahnya menuju rumah berikutnya. Namun jawaban yang diterimanya selalu sama. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Herman. Tanpa menyerah, Laras mendatangi warung-warung yang biasa menjadi tempat berkumpul para lelaki desa. Ia menunjukkan foto Herman kepada beberapa orang. "Maaf, Pak, apakah Bapak pernah melihat orang ini?" Seorang pemilik warung memperhatikan foto itu beberapa saat sebelum menggeleng. Sudah berminggu-minggu dia tidak kelihatan. Laras kembali melangkah. Harapan yang tadi masih tersisa perlahan mulai memudar. Siang harinya, ia menuju terminal kota. Ia berjalan menyusuri deretan bus, bertanya kepada sopir, kondektur, hingga pedagang asongan. Namun tak seorang pun mengenali keberadaan Herman.
Matahari semakin terik. Keringat membasahi jilbab dan pakaiannya. Meski tubuhnya mulai lelah, Laras tetap melanjutkan pencarian. Ia bahkan mendatangi beberapa tempat karaoke yang menurut cerita warga sering didatangi Herman. Dengan perasaan tidak nyaman, Laras memberanikan diri bertanya kepada petugas. "Maaf, apakah pria ini pernah datang ke sini?" Petugas itu melihat foto Herman sekilas. "Sepertinya pernah. Tapi sudah cukup lama. Sekarang saya tidak tahu lagi." Jawaban itu kembali menemui jalan buntu. Belum puas, Laras pergi ke desa tempat wanita yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Herman tinggal. Ia berharap bisa menemukan jejak suaminya di sana. Namun rumah yang ditunjukkan warga justru tampak kosong. Pintu terkunci rapat. Beberapa tetangga mengatakan bahwa perempuan itu sudah lama pergi dan tidak pernah terlihat kembali. Laras hanya mampu menarik napas panjang. Hari demi hari berlalu. Langkahnya semakin jauh. Harapannya semakin tipis. Namun Herman seolah benar-benar menghilang dari permukaan bumi. Di tengah pencarian itu, Laras mulai menyadari kenyataan yang lebih menyakitkan. Uang yang dibawanya dari Taiwan hampir habis. Biaya transportasi, makan sehari-hari, serta kebutuhan sederhana lainnya perlahan menguras sisa uang yang ada di tangannya. Sementara seluruh hasil kerja keras selama 5 tahun telah ia kirim kepada Herman. Kini, untuk pertama kalinya sejak kembali ke Indonesia, Laras benar-benar memulai hidup dari nol. Ia tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Ia harus bertahan hidup. Setelah mencari informasi ke berbagai tempat, Laras akhirnya diterima bekerja sebagai penjaga sebuah toko sembako di pasar tradisional. Pemilik toko, Pak Rahmat, adalah seorang pria sederhana yang dikenal baik oleh para pedagang. Gajinya memang tidak besar, ujar Pak Rahmat saat pertama kali menerima Laras bekerja. Tapi kalau kamu rajin dan jujur, kamu boleh bekerja selama yang kamu mau. Laras tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Sejak hari pertama, Laras tidak pernah memilih pekerjaan. Sebelum matahari terbit, ia sudah membuka pintu toko. Ia menyapu lantai, menyusun barang-barang di rak, mengangkat karung beras yang berat, membantu pelanggan membawa belanjaan hingga ke kendaraan mereka. Saat pasar mulai sepi, ia kembali merapikan toko tanpa diminta. Meski tubuhnya terasa pegal setiap malam, tidak sekalipun Laras mengeluh. Baginya, pekerjaan yang halal selalu lebih mulia daripada hidup dari hasil yang bukan haknya. Kejujurannya pun mulai menarik perhatian Pak Rahmat. Suatu pagi, seorang pelanggan tanpa sengaja membayar lebih karena salah menghitung uang. Laras segera memanggil pelanggan itu sebelum meninggalkan toko. "Maaf, Bu, uangnya kelebihan Rp100.000. Perempuan itu tampak terkejut. "Kalau kamu diam saja, mungkin saya tidak akan sadar." Laras tersenyum ramah. "Itu bukan milik saya, Bu." Beberapa hari kemudian, seorang pemasok sembako juga salah mengirim jumlah barang. Laras kembali melaporkannya kepada Pak Rahmat. Padahal jika ia diam, tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Pak Rahmat mulai memperhatikan perempuan muda itu dengan rasa hormat. Dalam hati ia berkata, "Jarang sekali menemukan orang sejujur ini." Hari-hari berlalu. Meski hidupnya masih sederhana, Laras mulai menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Ia percaya bahwa setiap kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Sore itu, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin bertiup semakin kencang. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras, mengguyur atap pasar hingga suara rintiknya memenuhi seluruh ruangan. Sebagian pedagang mulai menutup kios mereka lebih awal. Laras berdiri di depan toko sambil memandangi jalan yang mulai tergenang air. Di saat itulah, seorang pria parubaya berpakaian sederhana berjalan tertatih menuju toko sembako. Wajahnya tampak pucat. Langkahnya tidak lagi seimbang. Baru beberapa meter memasuki toko, tubuh pria itu limbung, dan hampir terjatuh tak sadarkan diri tepat di hadapan Laras. Tubuh pria parubaya itu limbung tepat di depan pintu toko sembako. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, sementara kedua lututnya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Tanpa berpikir panjang,
Laras segera berlari menghampiri. "Pak, hati-hati." Dengan sigap ia menopang tubuh pria itu agar tidak membentur lantai. Beberapa pelanggan yang masih berada di dalam toko ikut mendekat dengan wajah panik. "Pak, apakah Bapak bisa mendengar saya?" tanya Laras lembut. Pria itu membuka matanya perlahan, tetapi bibirnya tampak sangat kering. Ia mencoba menjawab, namun suaranya hampir tidak terdengar. "Kepala saya terasa sangat pusing." Laras segera membantu pria itu duduk di kursi kayu yang berada di sudut toko. Ia mengambil segelas air putih, lalu menyodorkannya dengan hati-hati. "Minum dulu, Pak, pelan-pelan saja." Pria itu meminum beberapa teguk air, tetapi tubuhnya masih terlihat lemas. Laras teringat sesuatu. Ia segera mengambil sebungkus roti dan beberapa butir permen dari etalase toko. "Silakan dimakan sedikit, Pak. Mungkin gula darah Bapak sedang turun." Pria itu menatap Laras dengan heran. "Kamu yakin tidak apa-apa mengambil makanan toko?" Laras tersenyum tipis. "Nanti saya ganti dari gaji saya kalau memang harus. Yang penting kondisi Bapak membaik dulu." Mendengar jawaban itu, pria tersebut terdiam beberapa saat. Dengan perlahan ia memakan roti dan permen yang diberikan Laras. Sekitar 15 menit kemudian, wajahnya mulai terlihat lebih segar. Napasnya kembali teratur. Ia menghela napas panjang sebelum tersenyum penuh rasa syukur. "Terima kasih, Nak." Laras mengangguk sopan. "Syukurlah Bapak sudah lebih baik." Pria itu mengeluarkan dompetnya, lalu mengambil beberapa lembar uang. "Ini untuk mengganti makanan tadi, sekalian sebagai tanda terima kasih." Namun Laras segera menggeleng pelan. "Bapak cukup membayar belanjaannya saja." Pria itu tampak heran. "Kenapa? Bukankah kamu sudah menolong saya?" Laras tersenyum dengan tulus. Menolong orang yang sedang kesulitan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mencari keuntungan. "Bagi saya, melihat Bapak sehat kembali sudah lebih dari cukup." Jawaban sederhana itu membuat pria tersebut terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat setulus itu. Di zaman ketika banyak orang mengukur segala sesuatu dengan uang, perempuan muda di hadapannya justru memilih membantu tanpa mengharapkan balasan. Sebelum meninggalkan toko, pria itu menatap Laras sejenak. "Semoga Allah membalas semua kebaikanmu." "Amin," jawab Laras sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa pria sederhana yang baru saja ditolongnya bukanlah orang biasa. Namanya adalah Bima Pratama, seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan logistik dan properti dengan aset bernilai puluhan miliar rupiah. Meski memiliki kekayaan yang melimpah, Bima dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia lebih senang berpakaian sederhana dan sering mengunjungi berbagai tempat tanpa menunjukkan identitasnya. Beberapa hari berlalu, Laras kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membuka toko sejak pagi, melayani pelanggan dengan ramah, dan bekerja tanpa mengenal lelah. Suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan toko sembako. Beberapa pedagang pasar saling berpandangan. Seorang pria berpakaian rapi turun dari kursi pengemudi. Ia memperhatikan papan nama toko, lalu berjalan menghampiri Laras. "Permisi, apakah benar di sini ada karyawan bernama Laras?" Laras sedikit terkejut. "Iya, saya sendiri." Pria itu tersenyum sopan. "Saya sopir pribadi Pak Bima Pratama." Laras mengernyitkan dahi. Nama itu terasa asing di telinganya. "Saya diutus beliau untuk menemui Ibu Laras. Pak Bima ingin menyampaikan rasa terima kasih atas pertolongan Ibu beberapa hari yang lalu." Laras baru menyadari bahwa pria yang hampir pingsan di tokonya ternyata bernama Bima. Namun ia masih belum mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Sopir itu melanjutkan. "Pembantu rumah tangga yang telah bekerja puluhan tahun di rumah beliau baru saja pensiun. Pak Bima sedang mencari seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau ingin menawarkan pekerjaan kepada ibu sebagai asisten rumah tangga." Laras terdiam. Ia tidak langsung memberikan jawaban. Di satu sisi, ia merasa nyaman bekerja di toko sembako. Namun di sisi lain, gaji yang ditawarkan jauh lebih besar.
Penghasilannya nanti juga dapat membantunya melanjutkan pencarian Herman. Malam itu, Laras memohon petunjuk kepada Allah melalui doa yang panjang. Ia meminta agar diberikan jalan terbaik untuk melanjutkan hidupnya. Keesokan harinya, setelah berbicara baik-baik dengan Pak Rahmat, pemilik toko sembako, Laras akhirnya mengambil keputusan. "Pak, terima kasih sudah menerima saya bekerja di sini. Tapi saya ingin mencoba kesempatan baru." Pak Rahmat tersenyum penuh pengertian. "Kamu perempuan yang baik, Laras. Kemanapun kamu bekerja nanti, tetaplah menjadi dirimu sendiri." Laras menganggukkan kepala dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beberapa jam kemudian, mobil yang sama kembali datang menjemputnya. Sepanjang perjalanan, Laras hanya memandang keluar jendela. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah secepat ini. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang sangat besar. Halamannya luas, tamannya tertata rapi, bangunannya berdiri megah, namun tetap terasa hangat dan sederhana. Laras menarik napas panjang sebelum melangkah melewati gerbang rumah itu. Ia mengira tempat tersebut hanyalah awal pekerjaan barunya. Ia belum menyadari bahwa rumah besar itu akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang selama ini terus ia cari. Hari pertama bekerja di rumah Bima Pratama menjadi awal kehidupan baru bagi Laras. Rumah itu memang besar, tetapi suasananya terasa hangat dan tertata. Seluruh penghuni rumah menjalankan tugas masing-masing dengan disiplin, namun tetap saling menghormati. Laras menyapa setiap orang dengan senyum yang tulus. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab para karyawan hampir bersamaan. Seorang ibu yang bertugas di dapur menghampirinya. "Selamat datang, Laras. Saya Bu Rini. Kalau ada yang belum mengerti, jangan sungkan bertanya." "Terima kasih, Bu. Mohon bimbingannya." Sejak hari itu, Laras bekerja dengan sepenuh hati. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk membersihkan ruang tamu, merapikan ruang makan, dan menyapu halaman depan. Setelah itu, ia membantu menyiapkan sarapan, mencuci peralatan, lalu kembali memastikan seluruh ruangan tetap bersih. Ia tidak pernah menunggu perintah. Melihat vas bunga mulai layu, ia segera menggantinya dengan bunga segar dari taman. Melihat rak buku sedikit berdebu, ia langsung membersihkannya. Bahkan ketika pekerjaan utamanya telah selesai, Laras masih membantu karyawan lain yang terlihat kewalahan. "Biarkan saya bantu mengangkat ini, Pak," ucapnya kepada salah seorang petugas kebun. "Terima kasih, Laras. Kamu tidak capek?" Laras tersenyum. Kalau dikerjakan bersama, semuanya terasa lebih ringan. Keramahan dan kerajinannya membuat seluruh karyawan cepat menyukainya. Tidak ada yang pernah mendengar Laras mengeluh. Ia selalu menjaga tutur kata, menghormati orang yang lebih tua, dan menyelesaikan setiap pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Bima memperhatikan semua itu dari kejauhan. Beberapa kali ia sengaja memeriksa hasil pekerjaan Laras. Tidak ada satu sudut rumah pun yang terlewat. Segalanya bersih, rapi, dan tertata dengan baik. Dalam hati, Bima mulai merasa bahwa pilihannya menerima Laras bekerja di rumahnya tidaklah keliru. Namun, sebuah peristiwa beberapa hari kemudian semakin membuka matanya. Pagi itu, Laras sedang membersihkan ruang kerja Bima. Ruangan tersebut dipenuhi dokumen penting, lemari arsip, serta meja kayu besar yang selalu dijaga kerahasiaannya. Saat mengangkat sebuah map yang terjatuh di dekat meja, Laras melihat sebuah amplop coklat terselip di bawah kursi. Ia mengambilnya perlahan. Amplop itu terasa sangat tebal. Ketika diperiksa sekilas dari luar, terlihat tulisan kecil bertuliskan, "Dokumen pembayaran." Laras tidak membukanya. Ia hanya memegang amplop itu dengan hati-hati. Sesaat kemudian, Bima memasuki ruang kerjanya. "Selamat pagi, Pak." "Pagi, Laras." Laras segera mendekat sambil menyerahkan amplop tersebut. "Pak, saya menemukan amplop ini di bawah kursi." Bima menerimanya dengan wajah tenang. Namun ketika membuka isi amplop, raut wajahnya berubah.
Di dalamnya terdapat uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang memang sedang dipersiapkan untuk sebuah transaksi penting. Ia memandang Laras beberapa saat. "Kamu tidak membuka amplop ini?" Laras menggeleng. "Tidak, Pak." "Kenapa?" Laras menjawab dengan tenang. "Karena itu bukan milik saya. Kalau saya membuka atau menghitung isinya tanpa izin, berarti saya sudah melanggar kepercayaan Bapak." Jawaban sederhana itu membuat Bima terdiam. Selama bertahun-tahun menjalankan perusahaan, ia telah bertemu banyak orang yang pandai berbicara tentang kejujuran. Namun tidak semuanya mampu membuktikannya ketika dihadapkan pada godaan. Sementara perempuan di hadapannya baru saja menunjukkan kejujuran tanpa perlu diminta. Bima tersenyum tipis. "Terima kasih, Laras. Saya hanya menjalankan amanah, Pak." Sejak hari itu, kepercayaan Bima kepada Laras tumbuh semakin besar. Ia mulai memberikan tanggung jawab yang lebih penting. Laras dipercaya mengatur jadwal kebersihan rumah, menerima kiriman dokumen saat Bima sedang keluar, bahkan membantu memastikan seluruh kebutuhan rumah berjalan dengan baik. Meski demikian, Laras tidak pernah berubah. Ia tetap rendah hati, tetap bekerja dengan tekun. Tetap menganggap dirinya hanyalah seorang pekerja yang harus menjaga amanah sebaik mungkin. Suatu sore, ketika Laras sedang menyusun minuman di ruang tamu, Bima memanggilnya. "Laras." "Iya, Pak. Hari ini saya akan menerima tamu penting. Mereka adalah calon rekan bisnis untuk proyek investasi bernilai sangat besar. Tolong siapkan ruang tamu sebaik mungkin." "Baik, Pak." Laras segera menata ruang tamu dengan rapi. Ia menyiapkan teh hangat, kopi, serta beberapa hidangan ringan. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Para tamu mulai berdatangan. Laras membawa nampan berisi minuman menuju ruang tamu. Namun ketika pintu terbuka dan ia mengangkat pandangannya, langkahnya mendadak terhenti. Nampan di tangannya hampir terlepas. Jantungnya berdegup sangat kencang. Di hadapannya berdiri seorang pria yang wajahnya tidak mungkin ia lupakan. Pria itu adalah Herman. Napas Laras seolah tertahan. Jantungnya berdegup begitu keras hingga telinganya sendiri dapat mendengar iramanya. Di hadapannya berdiri Herman. Pria yang selama 5 tahun menerima seluruh hasil jerih payahnya. Pria yang telah berjanji akan membangun rumah untuk ibunya. Pria yang menghilang saat ibu mertuanya mengembuskan napas terakhir. Dan kini, Herman datang dengan pakaian rapi, senyum percaya diri, serta jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Di sampingnya berdiri seorang perempuan yang tampil anggun dengan pakaian bermerek. Perempuan itulah yang selama ini menjadi bahan pembicaraan warga desa. Wanita yang diduga menjadi selingkuhan Herman. Laras menggenggam erat nampan di tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Namun ia berusaha menguasai diri. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke ruang tamu. "Silakan, Pak, minumannya." Dengan sopan, Laras meletakkan secangkir kopi di depan Herman dan teh hangat di hadapan perempuan yang menemaninya. Herman hanya mengangguk sekilas. "Terima kasih." Tatapannya tidak sedikit pun menunjukkan bahwa ia mengenali perempuan yang sedang melayaninya. Perhatian Herman sepenuhnya tertuju kepada Bima. "Pak Bima," katanya sambil tersenyum, "saya yakin kerja sama ini akan memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak." Bima membalas senyumnya dengan tenang. "Mari kita dengarkan dulu penjelasannya." Laras mundur beberapa langkah. Ia berdiri di dekat pintu sambil menundukkan kepala. Namun di balik sikap tenangnya, berbagai kenangan pahit kembali memenuhi pikirannya. Ia teringat setiap malam ketika bekerja di Taiwan. Ia teringat saat mengirim uang hasil lembur kepada Herman dengan penuh kepercayaan. Ia teringat gubuk reot yang bocor. Ia teringat wajah ibunya yang kurus. Dan ia teringat kalimat terakhir sang ibu sebelum mengembuskan napas terakhir. "Maafkan ibu. Ibu tidak bisa menjaga hasil jerih payahmu." Air mata hampir jatuh. Namun Laras segera mengusapnya sebelum ada yang menyadari. Hari itu bukan waktunya meluapkan emosi. Ia sadar,
Kemarahan tanpa bukti hanya akan membuat dirinya kehilangan kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Pertemuan bisnis berlangsung hampir 2 jam. Herman memaparkan berbagai dokumen investasi. Ia berbicara dengan penuh keyakinan. Sesekali perempuan di sampingnya ikut menambahkan penjelasan sambil tersenyum kepada Bima. Setelah seluruh tamu pulang, rumah kembali tenang. Namun hati Laras justru semakin gelisah. Malam itu, setelah memastikan seluruh pekerjaan selesai, Laras memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Bima. "Permisi, Pak." "Masuk, Laras." Bima menutup map yang sedang dibacanya. "Ada yang ingin kamu sampaikan." Laras berdiri dengan kedua tangan saling menggenggam. Beberapa saat ia terdiam. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Pak, pria yang datang siang tadi adalah suami saya." Bima tampak terkejut. "Suamimu?" "Iya, Pak." Laras menganggukkan kepala. Dengan tenang, ia mulai menceritakan seluruh kisah hidupnya. Tentang keputusannya menjadi tenaga kerja di Taiwan demi mengubah kehidupan keluarga. Tentang uang yang setiap bulan ia kirim kepada Herman. Tentang janji rumah yang tidak pernah dibangun. Tentang ibunya yang hidup dalam kemiskinan hingga akhirnya meninggal dunia karena sakit dan tidak mampu berobat. Ia juga menceritakan dugaan perselingkuhan Herman dengan perempuan yang tadi datang bersamanya. Selama Laras berbicara, Bima mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya tetap tenang. Sesekali ia menganggukkan kepala. Setelah cerita itu selesai, ruangan menjadi hening. Beberapa saat kemudian, Bima berkata dengan suara bijaksana, "Laras, saya mengenalmu sebagai perempuan yang jujur. Saya percaya kamu adalah orang baik." Ucapan itu membuat Laras sedikit lega. Namun Bima melanjutkan, "Tetapi dalam dunia usaha, saya tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan cerita. Semua harus didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan." Laras mengangguk tanpa merasa tersinggung. "Saya mengerti, Pak. Saya tidak meminta Bapak langsung mempercayai semua ucapan saya. Saya hanya ingin Bapak berhati-hati." Bima tersenyum tipis. "Itu akan saya lakukan." Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Herman, Bima memanggil kepala tim audit internal perusahaannya. Ia menyerahkan seluruh dokumen investasi yang dibawa Herman. "Tolong periksa semuanya secara menyeluruh. Jangan ada satu lembar pun yang terlewat." "Baik, Pak." Tim audit segera mulai bekerja. Mereka memeriksa laporan keuangan, mencocokkan izin usaha, memverifikasi data perusahaan, serta menelusuri seluruh dokumen pendukung yang diajukan Herman. Pemeriksaan berlangsung hingga larut malam. Semakin banyak data yang diperiksa, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Salah seorang auditor tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. "Pak, sepertinya ada yang tidak beres." Rekan-rekannya segera mendekat. Beberapa angka dalam laporan keuangan ternyata tidak sesuai. Ada transaksi yang tidak memiliki bukti pendukung. Ada dokumen yang tampak telah diubah. Dan ada identitas perusahaan yang sulit ditemukan dalam basis data resmi. Kepala tim audit langsung menghubungi Bima. "Pak Bima, kami baru menemukan kejanggalan besar. Sepertinya dugaan yang disampaikan Laras mulai terbukti." Pagi itu, ruang rapat perusahaan Bima dipenuhi suasana yang jauh lebih tegang daripada biasanya. Seluruh anggota tim audit duduk mengelilingi meja besar dengan tumpukan dokumen yang semakin menggunung. Semalaman mereka bekerja tanpa henti. Setiap lembar laporan diperiksa kembali. Setiap angka dicocokkan. Setiap transaksi ditelusuri satu persatu. Kepala tim audit akhirnya mengangkat sebuah map berwarna biru. "Pak Bima, kami sudah menemukan beberapa bukti yang sangat serius." Bima meletakkan cangkir kopinya. "Coba jelaskan." Auditor membuka halaman pertama. Perusahaan yang diajukan Herman sebagai mitra utama ternyata hanya terdaftar di atas kertas. Alamat kantornya tidak sesuai. Nomor izin usahanya mengarah kepada perusahaan lain. Dan sebagian dokumen legalitas diduga telah dipalsukan. Ruangan mendadak hening. Seorang auditor lainnya menambahkan hasil penelusurannya.
Kami juga menemukan rekening yang menerima aliran dana dalam jumlah besar. Namun rekening tersebut tidak tercatat sebagai rekening resmi perusahaan. Pemiliknya menggunakan identitas yang berbeda. Bima menganggukkan kepala. Waktu aliran dananya. Auditor membuka lembar berikutnya. Hampir seluruh transaksi dilakukan menjelang pengajuan investasi. Polanya menunjukkan dugaan pencucian dana dan pengalihan aset. Semua yang disampaikan semakin menguatkan kecurigaan Laras. Namun Bima belum ingin mengambil tindakan tergesa-gesa. Ia memahami bahwa tuduhan sebesar itu harus didukung bukti yang benar-benar kuat agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Siang harinya, Bima mengadakan pertemuan tertutup. Yang hadir bukan hanya tim audit. Di dalam ruangan itu juga telah menunggu penasihat hukum perusahaan, beberapa pengacara senior, serta perwakilan aparat yang menangani tindak pidana ekonomi. Bima membuka rapat dengan tenang. Kita tidak hanya ingin menggagalkan penipuan. Kita ingin memastikan seluruh pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui jalur hukum. Salah seorang pengacara mengangguk. Bukti awal sudah cukup kuat. Tetapi akan lebih sempurna apabila mereka menunjukkan sendiri niat melakukan penipuan di hadapan saksi. Perwakilan aparat ikut menyampaikan pendapatnya. Kami siap melakukan tindakan ketika seluruh unsur pembuktian telah terpenuhi. Selama proses berjalan, sebaiknya jangan sampai Herman mengetahui bahwa identitasnya sudah terbongkar. Bima menyetujui usulan tersebut. Baik. Kita biarkan dia merasa semuanya berjalan sesuai rencananya. Itulah cara terbaik agar seluruh jaringannya ikut terbuka. Sejak hari itu, strategi pun disusun dengan sangat rapi. Seluruh komunikasi dengan Herman tetap berlangsung seperti biasa. Pertemuan bisnis tetap dijadwalkan. Tidak ada satupun sikap Bima yang menunjukkan adanya kecurigaan. Ketika Herman menghubungi melalui sambungan telepon, Bima tetap menjawab dengan ramah. Dokumen tambahan sudah kami pelajari. Kalau tidak ada perubahan, penandatanganan kontrak kita laksanakan sesuai jadwal. Mendengar jawaban itu, Herman tersenyum puas. Ia menutup telepon sambil berkata kepada wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya. Lihat saja. Sebentar lagi kita akan mendapatkan investasi bernilai puluhan miliar rupiah. Perempuan itu tertawa kecil. Akhirnya semua rencana kita berhasil. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka sedang diawasi. Sementara itu, Laras tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Ia tidak pernah ikut campur dalam pembahasan bisnis. Namun sesekali ia melihat kesibukan para auditor yang keluar masuk rumah Bima membawa berbagai berkas penting. Dalam hati, Laras terus berdoa, "Ya Allah, jika memang ini jalan untuk mengungkap kebenaran, mudahkanlah semuanya." Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sebuah hotel mewah di pusat kota menjadi lokasi penandatanganan kerjasama investasi. Ruang ballroom telah disiapkan dengan megah. Karpet merah membentang menuju panggung utama. Layar LED berukuran besar menampilkan logo perusahaan. Puluhan pengusaha, calon investor, serta tamu undangan mulai memenuhi ruangan. Beberapa wartawan dan awak media juga tampak sibuk menyiapkan kamera. Mereka ingin meliput kerjasama bisnis yang disebut-sebut sebagai salah satu investasi terbesar tahun itu. Di ruang tunggu VIP, Herman berdiri di depan cermin. Ia merapikan jas mahal yang dikenakannya. Senyumnya terus mengembang. Hari itu ia merasa dirinya berada selangkah lagi menuju kehidupan yang jauh lebih mewah. Di sisi lain, Bima memasuki ballroom dengan langkah tenang. Wajahnya tetap ramah. Tidak seorang pun dapat menebak bahwa seluruh acara tersebut sesungguhnya telah menjadi bagian dari sebuah strategi besar. Beberapa menit kemudian, pembawa acara mempersilakan kedua belah pihak naik ke atas panggung. Tepuk tangan para tamu menggema memenuhi ruangan. Herman melangkah penuh percaya diri. Di hadapannya telah tersedia dokumen kontrak bernilai puluhan miliar rupiah. Ia mengambil pena yang telah disiapkan. Tangannya mulai bergerak menuju lembar tanda tangan. Namun tepat pada saat ujung pena hampir menyentuh kertas, seluruh lampu di ballroom tiba-tiba padam. Ruangan yang semula terang mendadak gelap gulita. Suara para tamu berubah menjadi riuh.
Beberapa detik kemudian, lampu sorot panggung kembali menyala. Semua mata langsung tertuju kepada Bima. Dengan wajah tenang, ia melangkah ke depan mikrofon, lalu berkata dengan suara tegas, "Maaf, hadirin sekalian, proses penandatanganan kontrak ini saya hentikan." Suasana ballroom masih dipenuhi kebingungan setelah Bima menghentikan proses penandatanganan kontrak. Herman yang sejak tadi tersenyum penuh percaya diri mulai mengernyitkan dahi. "Pak Bima, ada masalah." Bima melangkah ke tengah panggung sambil memegang sebuah alat kendali. Tatapannya menyapu seluruh tamu yang memenuhi ruangan. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kerjasama ini dilanjutkan, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sangat penting." Sesaat kemudian, layar LED raksasa di belakang panggung menyala. Satu demi satu dokumen mulai ditampilkan. Laporan keuangan, legalitas perusahaan, data transaksi. Suasana ballroom berubah sunyi. Seorang auditor berdiri di sisi panggung dan mulai menjelaskan hasil penyelidikan. Dokumen pertama. Nomor izin perusahaan yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan data resmi. Layar berganti. Dokumen kedua. Perusahaan yang disebut sebagai mitra utama tidak memiliki aktivitas usaha sebagaimana diklaim. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Herman tampak gelisah. Ini pasti ada kesalahan. Namun layar kembali berganti. Kali ini muncul salinan rekening bank yang menunjukkan aliran dana dalam jumlah sangat besar menuju beberapa rekening yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Auditor kembali berbicara. Seluruh transaksi ini terjadi menjelang pengajuan investasi, dan sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wajah Herman mulai pucat. Perempuan yang berdiri di sampingnya juga kehilangan senyum. Belum sempat mereka membela diri, layar kembali berubah. Sebuah rekaman suara diperdengarkan melalui pengeras suara. Suara Herman terdengar sangat jelas. "Kalau investasi ini cair, kita pindahkan uangnya sedikit demi sedikit. Mereka tidak akan sadar." Kemudian terdengar suara perempuan yang selama ini menjadi selingkuhannya. "Setelah itu kita pergi. Tidak akan ada yang bisa mengejar kita." Ballroom mendadak gempar. Beberapa tamu berdiri dari kursinya. Para wartawan segera mengarahkan kamera ke arah Herman. Kilatan lampu kamera memenuhi ruangan. Herman mundur beberapa langkah. "Tidak, ini bukan." Namun kata-katanya terhenti. Bima kembali mengambil mikrofon. "Semua bukti yang ditampilkan hari ini telah diperiksa oleh tim audit independen dan tim hukum perusahaan. Dan ada satu orang yang sejak awal sudah memperingatkan saya agar berhati-hati." Seluruh tamu menoleh. Bima mengangkat tangannya ke arah sisi panggung. "Laras." Dari balik tirai, Laras melangkah perlahan. Ia mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tenang, meski matanya masih menyimpan luka yang begitu dalam. Ketika Herman melihat perempuan itu, matanya membelalak. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. "Laras?" Ia menatap berkali-kali, seakan tidak percaya. Kamu." Barulah saat itu Herman menyadari kenyataan yang begitu mengejutkan. Perempuan yang selama beberapa minggu bekerja di rumah Bima, yang setiap hari menyajikan minuman, yang membersihkan rumah, yang selalu ia abaikan, adalah istrinya sendiri. Herman menundukkan kepala. Tubuhnya mulai gemetar. Sementara itu, Laras berdiri di depan mikrofon. Ia tidak berbicara dengan amarah, tidak pula dengan kebencian. Dengan suara yang tenang, ia mulai menceritakan perjalanan hidupnya. "Saya pergi bekerja ke Taiwan selama 5 tahun. Setiap bulan saya mengirim hasil kerja saya kepada suami saya. Saya percaya uang itu digunakan untuk membangun rumah dan merawat ibu saya." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Namun ketika saya pulang, ibu saya justru tinggal di sebuah gubuk yang bocor. Beliau sakit karena kekurangan makan. Beliau tidak pernah berobat karena tidak memiliki biaya. Dan akhirnya beliau meninggal dunia sebelum saya sempat membahagiakannya." Seluruh ruangan kembali hening. Beberapa tamu tampak mengusap air mata.
Laras melanjutkan. Yang paling menyakitkan, suami saya bahkan tidak datang mengantar pemakaman ibu saya. Herman tidak mampu lagi mengangkat wajahnya. Semua alasan yang ingin ia ucapkan seolah menghilang. Ia tidak lagi memiliki pembelaan. Beberapa detik kemudian, pintu ballroom terbuka. Sejumlah aparat kepolisian memasuki ruangan. Pemimpin tim menunjukkan surat tugas. Saudara Herman dan saudari yang bersama dengannya, kami membawa surat perintah untuk melakukan tindakan hukum atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, serta penggelapan dana. Tanpa perlawanan, Herman dan perempuan itu dibawa turun dari panggung. Sebelum memasuki mobil polisi, Herman berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Laras, maafkan aku. Laras memandangnya dengan tenang. Tidak ada lagi kebencian di wajahnya. Yang tersisa hanyalah luka yang telah berubah menjadi keikhlasan. Ia berkata pelan, "Maafmu tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali ibuku." Herman menutup wajahnya. Ia kemudian dibawa pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan hingga pengadilan menjatuhkan putusan. Sebagian aset yang berasal dari hasil kejahatan Herman berhasil disita dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, perusahaan Bima berhasil terhindar dari kerugian bernilai puluhan miliar rupiah. Suatu sore, Bima mengundang Laras ke ruang keluarga. Di sana telah hadir keluarga besarnya serta para karyawan yang selama ini mengenal Laras. Bima berdiri sambil tersenyum. "Laras, kejujuranmu telah menyelamatkan perusahaan ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, saya ingin memberikan sebuah rumah yang layak, sebidang tanah, dan modal usaha agar kamu dapat memulai hidup baru." Laras meneteskan air mata. "Terima kasih, Pak. Saya tidak pernah membayangkan semua ini." Namun ternyata Bima masih memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Ia melangkah mendekati Laras. "Laras, selama ini saya mengenalmu bukan hanya sebagai perempuan yang kuat. Saya melihat seseorang yang tetap memilih jujur ketika hidup berkali-kali mengujinya. Jika Allah mengizinkan, dan jika kamu bersedia, maukah kamu menjadi pendamping hidup saya?" Bima berlutut. Sebuah cincin sederhana berada di tangannya. Seluruh ruangan terdiam. Laras menutup mulutnya sambil menangis haru. Air mata kali ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Insya Allah saya bersedia." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa waktu kemudian, mereka melangsungkan pernikahan secara sederhana bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Rumah baru yang berdiri di atas tanah hadiah dari Bima diberi sebuah nama yang sangat berarti. Rumah Ibu. Nama itu dipilih sebagai penghormatan kepada perempuan yang telah mengajarkan arti pengorbanan tanpa batas. Pada suatu pagi yang cerah, Laras berdiri di depan foto almarhumah ibunya. Ia meletakkan setangkai bunga putih di bawah bingkai foto. Sambil menengadahkan tangan, ia berdoa dengan penuh haru. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menjaga langkah hamba di saat semua jalan terasa gelap. Semoga ibu mendapatkan tempat terbaik di sisi MU. Laras akan selalu berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan ibu." Kamera perlahan bergerak menjauh. Sinar matahari pagi menerangi rumah sederhana yang penuh kehangatan itu. Rumah yang lahir dari air mata. Rumah yang dibangun dengan kejujuran. Rumah yang menjadi lambang bahwa setiap kesabaran akan menemukan waktunya untuk berbuah kebahagiaan. Pesan moral. Harta yang diperoleh dengan mengkhianati kepercayaan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kejujuran, kesabaran, dan bakti kepada orang tua akan menemukan jalannya sendiri menuju keadilan, meski harus melewati jalan yang panjang dan penuh air mata. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.